Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Lurus Taji dari kelas TM3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang listrik statis. Walaupun ada beberapa pembahasan lainnya, namun saya akan lebih concern atau fokus pada pembahasan tentang listrik statis. Pada video kali ini juga saya akan menjelaskannya dengan sedikit lebih cepat, namun teman-teman jangan khawatir apabila ada yang kurang paham, karena ini dalam bentuk video maka dapat dilakukan atau dilihat secara berulang-ulang. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini bertuliskan, mengapa ada petir? Apa hubungannya? Fisika, listrik, listrik dinamis, listrik statis, hukum Coulomb, muatan listrik atau penangkal listrik. Pembahasan yang pertama adalah di sini ada fisika. Sebagai dasar, fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Tentu sudah tidak asing bagi kita menemukan kata energi dan gaya, energi W dan gaya F. Salah satu ilmu sains paling dasar. Tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Kemudian kalau kita berbicara tentang fisika, maka di bawah fisika ada apa? Tentu banyak sekali. Nah, salah satu turunan dari fisika, ilmu fisika, di sini ada listrik. Lah, apa hubungannya listrik dengan fisika? Maka kita lihat pengertian dari listrik. Di sini listrik adalah rangkaian fenomena fisika. Tentu di sini ada kata fisika. Sudah pasti ada kaitannya dengan fisika dong. Nah, rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jadi, kaitannya dengan fisika tentu dengan perhitungan konsep logika dari fisika. Namun, yang membedakan adalah di situ terdapat muatan listrik. Nah, listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik, dan arus listrik. Bersumber dari Wikipedia. Setelah kita berbicara tentang listrik, maka di bawahnya listrik lagi ada apa? Nah, di bawahnya listrik ada listrik dinamis dan ada listrik statis. Listrik dinamis itu apa? Listrik dinamis artinya listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, ketika kita berbicara tentang listrik dinamis ini, simpelnya adalah berarti di dalamnya itu ada arus listrik. Nah, listrik dinamis ini juga dibagi menjadi dua. Di bawahnya listrik dinamis itu ada listrik arus satu arah atau listrik DC dan listrik dua arah atau arus bolak-balik, yaitu listrik AC. Kemudian ada listrik statis. Artinya apa? Listrik statis artinya suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap statis. Ini berkembalikan dengan listrik dinamis. Berbicara tentang listrik statis juga di bawahnya itu ada dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada muatan listrik positif dan ada muatan listrik negatif. Kenapa tidak membahas listrik dinamis? Karena sebelumnya juga sudah ada yang membahas tentang listrik dinamis, yaitu ada DC dan AC. Dan listrik dinamis ini juga lebih sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya contoh di komputer, setrika, televisi, kemudian kulkas, bor listrik, dan masih banyak yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan sedikit lebih jauh membahas tentang listrik statis. Pada listrik statis juga di sini ada kata penting sebenarnya, yaitu ada muatan listrik. Maka ketika kita berbicara tentang muatan listrik, pengertian dari muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Simbol Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Ki adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Bersumber dari Wikipedia. Ketika kita berbicara tentang muatan dan listrik pula, maka kita tidak terlepas dari atom. Nah, lantas apa saja partikel penyusun atom? Nah, di sini ada elektron sebagai muatan negatif, ada proton sebagai muatan positif, dan ada neutron sebagai muatan netral. Listrik statis yang memuat muatan positif dan negatif berarti memenuhi sifat-sifat muatan listrik.
Nah, setelah kita membahas tentang muatan listrik, di sini juga ada bagian yang penting, yaitu adanya hukum Coulomb, gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, yang artinya gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara benda bermuatan listrik. Jadi ini adalah gambaran tolak menolak, muatan positif dengan positif, kemudian gambaran tolak menolak antara muatan negatif dengan negatif. Jika muatannya sejenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tolak menolak. Selanjutnya, untuk gaya tarik menarik seperti apa? Seperti gambar ilustrasi tersebut. Jika muatan negatif bertemu atau berdekatan dengan muatan positif, maka akan terjadi tarik menarik. Jika muatannya berbeda jenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tarik menarik. Nah, hukum Coulomb ini ditemukan atau dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb, ahli fisika dari Prancis, menyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Rumus atau formulanya dituliskan sebagai berikut. Ada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Keterangannya adalah F sebagai gaya Coulomb dengan satuannya Newton, K sebagai konstanta pembanding dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q1 sama dengan besar muatan 1 atau muatan pertama satuan Coulomb, Q2 sama dengan besar muatan 2 satuan Coulomb, dan R adalah jarak antara muatan satuan meter. Untuk lebih paham tentang rumus dari hukum Coulomb, maka mari kita latihan soal. Di sini ada satu soal, dua buah titik A dan B berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat min 4 dan min 1 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Kemudian titik C terletak di antara A dan B. Jadi di tengah-tengah di antara ini ada titik C, berjarak 2 meter dari titik A dan bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat min 5. Hitung besar gaya elektrostatis dari C, dari titik C. Maka jawabannya adalah, pertama diketahui dulu. Di sini yang diketahui ada QA atau muatan dari titik A yang ada di titik A itu plus 4 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, QB sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, QC plus 4 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Dan kemudian setelah itu kita kita tulis D2 atau ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah gaya di titik C, FC sama dengan berapa Newton. Nah, selanjutnya adalah D3 atau dijawab. Dapat kita tuliskan atau gambarkan seperti ini gambarannya. Ada satu garis A, B dan diantaranya ada C dengan jarak A ke C 2 meter dan jarak C ke B 1 meter, maka panjang keseluruhan dari A dan B adalah 3 meter. Muatan QC ditolak QA ke kanan karena kedua muatan sejenis tetapi ditarik ke kanan oleh muatan QB karena berlawanan jenis. Ingat, arah muatan keluar dari plus dan masuk ke min. Jadi gaya elektrostatis FC adalah, tulis rumusan dari hukum Coulomb. K QC per AC kuadrat ditambah K QB QC per BC kuadrat. Kemudian tinggal kita masukkan saja, dan ini adalah matematis saja, jadi hitung, dan hasilnya adalah 54 Newton. Jadi besar gaya Coulomb di titik C adalah 54 Newton ke arah kanan. Karena positif hasilnya, maka arahnya adalah ke kanan.
Nah, setelah kita paham dan tahu bagaimana cara menggunakan rumus hukum Coulomb tersebut, maka sekarang bagaimana cara membuat benda bermuatan listrik statis? Ada 3 cara memberi muatan pada listrik statis, yaitu pertama dengan penggosokan, kedua ada konduksi, dan ketiga secara induksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penggosokan. Benda-benda di bawah ini dapat memiliki muatan listrik dengan cara digosok dengan benda lain. Nah, ini adalah tampil muatan bahan-bahan. Ada di sini yang pertama ada bahan, kemudian yang kedua ada hasil, dan ketiga ada proses. Bahan pertama kain dengan kain sutra. Bahan pertama ada kaca dengan kain sutra. Kaca itu positif muatannya dan sutra adalah muatannya negatif. Nah, prosesnya adalah elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Kemudian kedua ada mistar plastik dengan kain wol. Mistar plastik itu bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Prosesnya adalah elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Yang ketiga ada sisir dengan rambut manusia. Dengan hasil sisir itu negatif dan rambut manusia muatan positif. Prosesnya adalah elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir. Kemudian ada penggaris atau mistar plastik dengan rambut manusia. Dengan penggaris muatan negatif dan rambut manusia muatan positif, prosesnya adalah elektron dari rambut manusia berpindah ke penggaris. Dan ada balon dengan kain wol. Balon bermuatan negatif, kain wol bermuatan positif. Prosesnya adalah elektron dari kain wol berpindah ke balon. Selanjutnya ada ebonit dengan kain wol. Ebonit bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Dengan proses elektron dari kain wol berpindah ke ebonit. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke yang tidak bermuatan. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak memiliki muatan akan memiliki muatan listrik. Nah, di sini gambarannya seperti ini. Jadi misal yang pertama yang background hijau ini, sebuah logam diberi muatan negatif. Logam diberi muatan negatif, konduktor bermuatan negatif. Nah, jadi konduktor ini memberikan muatan negatif pada logam. Selanjutnya yang gambar biru ini, konduktor bermuatan positif. Sebuah logam diberi muatan positif. Jadi konduktor ini menghantarkan muatan positif pada logam. Nah, yang terakhir di sini ada induksi. Induksi yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke penghantar yang dinamakan dengan elektroskop. Nah, ini adalah gambaran atau ilustrasi dari induksi. Kondisi awal elektroskop itu netral. Di atas posisinya ada 2, di bawah ada 2, dan di bawah ada posisinya 4, dan di bawahnya juga ada 4 tingkatnya itu. Kemudian didekati dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, maka yang terjadi adalah karena hukumnya adalah tarik menarik itu antara negatif dan positif, maka yang positif naik ke atas. Muatan positif ditarik ke kepala elektroskop, muatan negatif menuju daun-daun elektroskop, dan daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis atau sama dengan konduktor. Nah, sekarang kita ke bagian yang menarik, yaitu ada fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu contohnya adalah petir. Bagaimana terjadinya petir? Nah, ketika kita melihat gambar ilustrasi yang ada di layar, maka dapat kita jelaskan bahwa petir itu terjadi akibat gesekan antar awan satu sama lain. Nah, akibat proses gesekan tersebut, maka menimbulkan elektron-elektron bebas di sekelilingnya yang saling menguatkan. Nah, sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Nah, akibat bahayanya petir, maka seorang dari Amerika Serikat bernama Benjamin Franklin itu menemukan penangkal petir. Penangkal petir ditemukan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1750, tetapi tidak dipatenkan. Penemuannya ini terarah dari percobaan sebelumnya, yaitu membuktikan bahwa
petir adalah listrik. Kemudian Pak Benjamin membuat alat yang bisa melindungi rumah dari sambaran petir dengan pengetahuannya ini. Nah, ini adalah gambar penangkal petir pertama oleh Benjamin Franklin. Penjelasan dari alat penangkal petir ini adalah di dalamnya itu terdapat penghantar listrik atau konduktor di ujungnya yang tajam. Nah, ujungnya yang tajam ini dimaksudkan untuk menarik muatan listrik yang ada di awan sehingga dapat menjangkau lebih jauh, dapat jangkauan yang lebih jauh lagi. Selanjutnya, muatan listrik yang ditarik oleh konduktor dari awan itu diteruskan menuju ke tanah atau ke ground, sehingga muatan listrik yang ada di awan tidak mencukupi untuk menimbulkan petir. Selanjutnya ada rumus listrik statis. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang listrik statis, itu ada beberapa rumus, tidak hanya satu. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas satu rumus, yaitu dari gaya Coulomb, hukum Coulomb. Dan yang terakhir ini ada referensinya yang saya gunakan. Ya, itu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih sudah menonton.